video kali ini kita mau share informasi yang menginspirasi kalian semua. Nah, di sini saya juga sedang bersama Mahyarani. Nah, Mahyarani ini adalah sepupu Jua. Nah, Mahyarani ini kita mau mengorek-ngorek nih guys. Bagaimana cerita awal mula Mahyarani bisa memakai cadar seperti ini, sedangkan dia ini masih muda, masih sekolah, baru aja tamat, baru tamat sekolah. Nah, dia memutuskan untuk bercadar dalam usia muda dari lingkungan yang tidak memungkinkan untuk memakai cadar gitu, dari lingkungan di rumah dia dan dari basic ini ya, dari basic pendidikan yang tidak ada sama sekali duduk di pesantren, mulai dari SMP sampai SMK, SD bahkan, dan dari lingkungan keluarga yang juga bukan keluarga yang ini ya, maksudnya yang memungkinkan untuk mengizinkan Rani bercadar gitu. Nah, kali ini kita akan mengorek-ngorek gimana nih pertama kali Rani memutuskan untuk bercadar, ceritanya gitu. Awalnya cuman karena suka bercadar, dari dulu emang udah suka bercadar. Terus karena mungkin dulu masa-masa SMP tuh belum ada izin kan, karena takut juga kan, maksudnya cerita-cerita orang bercadar di luar sana kan, apalagi di lingkungan kita itu nggak ada yang bercadar, takut dinyinyirin gitu ya. Terus ya Rani kuatin lagi karena sekarang kan Rani punya adik juga, terus nggak terlalu beda juga, terus dia memang lebih di luar daripada Rani untuk mutusin bercadar. Nah, Rani ini juga punya 2 adik perempuan. Nah, mereka ini bersaudara, 3 bersaudara dan 3-tiganya itu perempuan. Nah, yang pertama kali bercadar itu, masya Allahnya itu adik Rani, ya Hapna. Nah, Hapna itu pertama kali bercadar itu di waktu kelas 1 SMK kelas 1 SMK. Nah, waktu itu Dekna itu bercadar. Awal mula Dekna bercadar tuh gimana tuh? Awalnya tuh ya orang juga sempat kaget tiba-tiba dia udah bercadar aja keluar gitu, karena kan dia orangnya agak sedikit lebih bebas gitu orangnya. Apalagi Dekna ini memang orangnya tomboy gitu, tomboy. Terus dia tuh orangnya fashionable dan sering suka jalan-jalan keluar gitu kan, suka hangout sama kawan-kawannya gitu. Nah, itu tuh suatu hal yang mengejutkan bagi keluarga karena Dekna tiba-tiba memutuskan ingin bercadar, tiba-tiba mau bercadar, dan waktunya itu juga waktu mau naik SMK gitu ya. Sebenarnya kami emang nggak yakin dia mau kayak gitu sebenarnya, malahan kami takutnya dia makin parah, apalagi kan harus merantau. Dia tuh pertama itu SMP-nya itu ada di Bendar Maria guys. Nah, setelah tamat SMP dia tuh memutuskan untuk melanjutkan SMA di Aceh, di Banda Aceh, di kota Banda Aceh. Nah, jadi waktu perjalanan itu dia memutuskan untuk bercadar secara tiba-tiba. Yang di SMP-nya itu nggak ada satupun siswa yang bercadar. Di lingkungan nggak ada satupun siswa, nggak ada orang satupun yang bercadar di lingkungan, maupun di keluarga maupun di lingkungan teman-temannya. Dan dia tiba-tiba ingin bercadar karena memang sudah dari hati. Awal mulanya itu dia lihat sosial media. Dia suka lihat beranda-beranda di Instagram atau lihat orang-orang yang bercadar di luar sana gitu. Mungkin dia jadi termotivasi gitu, mungkin dia karena ngelihat apa gitu sih dia baca kan, karena kita kalau lihat di HP itu kan, kalau misalkan kita lihat bagus ya munculnya bagus gitu kan. Nah, jadi itu Dekna itu juga pernah sempat cerita juga, katanya dia tuh entah kenapa setiap yang dibuka itu di Instagram, setiap yang dibuka isinya orang bercadar, isinya orang bercadar semua. Ya, isinya tuh orang bercadar semua. Ya, kalau buka YouTube tentang cadar semua.
Nah jadi itu kayak memotivasi dia, atau dia tuh kayak seperti dapat hidayah kayak gitu, oh kayaknya nih aku disuruh bercadar gitu. Dan dia juga sempat cerita bahwa dia sempat mimpi. Katanya iya, dia Dia sempat sempat cerita mimpi, sama Rani ya, dia mimpi. Ya, kayak gimana kronologis mimpinya itu kira-kira kan udah gitu. Ya dia lupa ingat juga, cuman dia sempat bilang kayak gitu, dia kalau mimpi gitu, mimpi orang bercadar atau mimpi dia pakai cadar, maksudnya mimpi dia pakai cadar gitu. Terus besoknya entah dia itu apa, sebelum besoknya tuh dia kayak sholat tahajud dulu, terus nangis gitu. Gak tau, mungkin dia berdoa gimana gitu, mungkin pas di situ mungkin yang kuatnya dia, makanya dia biasanya kayak langsung kabarin orang tua gitu, putusin niat. Nah itu awal mulanya Maulah Hapna bercadar. Nah ini Rani adalah kakaknya dari Maulah Hapna. Nah kita mau dengar juga cerita dari Rani, kenapa Rani juga ingin memutuskan gitu bercadar setelah Dekna bercadar. Karena Rani kan yang pertama emang udah dari awal pengen pakai cadar, memang udah dari awal sebelumnya gitu ya. Iya, cuman kan belum ada izin gitu kan. Begitu adik Rani dapatin izin, Rani juga mikir lagi gitu kan, ini niat Rani kok nggak Rani terusin gitu kan, padahal Rani emang udah pingin, emang udah niat kayak gitu mau pakai cadar gitu kan. Berarti Rani coba beraniin diri lagi gitu, untuk minta izin pakai cadar. Ya karena kalau Dekna kan kita udah tahu kalau karakternya Dekna seperti itu. Nah kalau Rani ini karakternya memang orangnya kalem dan nggak banyak bicara. Nah waktu dia memutuskan untuk bercadar, dia tidak diizinkan sama orang tua dan dia menurutin aja gitu. Tapi kalau misalnya Maulah Hapna, Dekna tadi, dia kalau misalnya nggak diturutin, dia nggak bisa kalau nggak diturutin. Nah karena dia sudah memulai, dan Rani juga karena memang udah ada niat dari dulu, terus mengikuti gitu ya. Iya. Kalau Rani kenapa ada niat gitu? Kenapa lihat orang bercadar tuh suka gitu? Rani ngelihat mereka tuh kayak indah kayak gitu. Misalnya kalau mereka lagi jalan tuh kayak indah, tapi terlindungi gitu. Indahnya tuh terlindungi gitu. Jadi kayak tenang aja liatnya. Tenang gitu ya. Jadi pingin gitu ya. Nggak takut apa nanti kan suatu saat bisa ini kan masih dalam usia muda, terus masih SMK, nanti itu kan masih ada jenjang kuliah dan masih ada untuk meraih cita-cita ke depannya tuh mungkin ada yang susah gitu, ada yang susah menerima kalau dalam keadaan bercadar kayak gitu. Nah Rani tuh dalam menanggapi itu, Rani sempat berpikir kayak gitu nggak? Rani emang sempat berpikir kayak gitu, awalnya emang sempat berpikir kayak gitu, cuman Rani balik lagi ke niat Rani yang pertama. Rani udah benar-benar kuat buat niat nutup gitu, masa cuman gara-gara itu Rani apa maksudnya harus, karena kan Rani juga sempat gak jadi karena emang Rani turutin orang tua karena emang terlalu kecil, jadi udah Rani gak apa-apa. Tapi kan sekarang memang Rani betul-betul niat pengen istiqomah pakai. Jadi kalau misalkan gara-gara misalkan suatu hal Rani harus buka kan kayak untuk saat ini enggak ya. Ya insya Allah kan kita harus istiqomah juga kan. Insya Allah, amin. Nah jadi guys, perjalanan Rani ini mungkin nggak terlalu berbeda dengan Maulah Hapna. Nah yang mengagetkannya lagi, adik ketiga mereka yang masih berusia 15 tahun. Vina 15 tahun. Nah 15 tahun juga memutuskan untuk bercadar. Nah, bayangkan usia Rani 19 tahun, 18 tahun, Hapna Dekna tadi 16 tahun, dan adik mereka yang paling kecil usia 15 tahun memutuskan untuk menutup diri dalam usia segitu. Masya Allah. Nah kalau misalnya Dek Pina itu cerita awalnya gimana? Cerita awalnya ya karena kami kan udah bercadar berdua, jadi keseharian kami mungkin dia suka lihat keseharian kami gimana kan udah ya, jadi mungkin terikut gitu.
terus tiba-tiba mungkin ada niatan pakai. Nah itu juga salah satu pembuktian bahwa rumah itu memang adalah madrasah pertama bagi seseorang gitu, bagi seorang anak especially. Nah kalau misalnya seorang anak itu melihat ada kebaikan di dalam rumah, kebiasaan baik di dalam rumah, dia akan mengikutinya gitu. Nah begitu juga kegiatan buruk gitu, begitu juga dengan hal-hal buruk. Nah, anak itu, anggota keluarga juga akan mengikuti hal buruk tersebut. Maka di rumah kita harus membangun hal-hal baik, kita harus mengerjakan hal-hal baik supaya bisa dicontoh oleh adik-adik kita, oleh anggota keluarga yang lain. Nah, setelah itu kita mau cerita tentang apa? Tentang apa lagi? Tapi belum cerita ya. Cerita apa ya? Oh ya, kalau Devina tuh karena terikut gitu ya. Devina hampir setahun juga ya? Iya, cuman lebih jauh lagi daripada kami. Kalau kami lebih baru dia ya. Nah, hampir setahun, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini ke depannya mau buka nggak? Nggak ada, belum ada niat buka. Nggak ada Bagian nggak ada niat buka. Insya Allah istiqomah gitu. Dan tanggapan mungkin ada nggak ujiannya nih, kita cerita tentang ujian ketika memakai cadar gitu. Atau ujian ketika memutuskan untuk bercadar. Ada nggak ujiannya tuh yang ngerasain kayak gitu, yang mungkin dari lingkungan, mungkin dari saudara atau lingkungan sekitar yang tidak menerima gitu Rani untuk bercadar? Ada. Pastinya ya, ada. Pastinya ada. Karena memang kalau kita mau berbuat baik itu kita harus siap dengan ujiannya juga. Nah, ujiannya apa nih? Coba bisa diceritakan kepada teman-teman semua. Mungkin orang beranggapan kita tuh bercadar ya gini, mungkin orang beranggapan dia bercadar tapi dia gini gitu kan, maksudnya yang beda sama tingkah laku dia gitu kan, beda sama kelakuan dia gitu kan. Apalagi yang kayak Dekna tadi kita udah tahu kok dia tuh kayak gitu, dia suka jalan-jalan, dia fashionable, dia tomboy, dan dia tiba-tiba aja kayak gitu bercadar. Kalau si Rani memang dia udah kalem, udah gitu memang udah pakai jilbab, panjang kayak gitu ya Ran. Tapi memang banyak hal positifnya juga kalau di lingkungan gitu, maksudnya orang lebih menghargai kita gitu dari biasanya kita. Contohnya tuh kayak mana bukti orang menghargai itu? Di sekolah kita kan nggak cuma ada perempuan aja, ada juga anak laki-lakinya juga gitu, jadi orang tuh juga lebih menjaga gitu, maksudnya nggak terlalu berani buat terlalu dekat sama kita juga. Ya, lebih menjaga mulai dari omongan dan kedekatan gitu juga ya. Itu pertama kali kawan-kawan lihat kayak gitu shock atau gimana? Atau kayak mana? Atau ada yang gimana gitu? Awalnya mereka nggak kenal, tiba-tiba Rani udah masuk kelas aja kan. Awalnya mah nggak kenal sama sekali gitu kan. Terus karena orang tuh banyak tanya sama Rani kenapa gitu bercadar gitu. Bang Rani bilang pingin bercadar. Terus Rani juga sharing ke mereka kenapa Rani pengen bercadar gitu. Saya kasih motivasi aja untuk mereka gitu. Karena memang kalau motivasi ini bisa dari siapa aja gitu kan, dan kalau kita memang pingin dan itu sunnah, kenapa enggak gitu. Kalau misalnya kita pingin dan itu hal baik gitu, kenapa enggak kalau kita lakuin gitu. Itu ada gimana, ini kan katanya Dekna gini ya, Dekna izin dulu ya pas awal pertama. Nah Dekna tuh sama Rani ini satu sekolah guys. Waktu Dekna pertama kali pakai cadar, di sekolah mereka itu belum ada orang yang pakai cadar. Nah basic orang Rani dan Dekna juga dari sekolah yang bukan pesantren gitu, bukan yang tentang belajar keagamaan kayak gitu, tapi dari sekolah umum yang biasa. Dan mereka setelah itu pasangnya dan masuk SMK Farmasi itu juga sekolah umum kan. Nah Dekna itu memutuskan itu izin dulu sama gurunya ya katanya. Iya, dia sempat izin kayak itu. Kalau Rani waktu itu nggak izin lagi. Rani juga sempat izin juga. Iya. Ekspresi gurunya gimana? Pas pertama mau pakai cadar. Terus sebenarnya dia dukung kali ke kami. Iya. Dia emang nggak bisa ngelarang kayak gitu karena itu kan emang udah niatan dari Iya betul. Nah kalau dari cerita Dekna sendiri,
Nah nanti kapan-kapan kita juga dengar cerita ya tentang Dekna dari Dekna sendiri. Nah dari Dekna sendiri dia juga cerita bahwa gurunya tuh sempat nangis karena Iya. belum ada di sekolah mereka tuh belum ada yang pakai cadar. Nah Dekna itu lagi permisi gitu, Bu saya mau menceritakan gitu sama gurunya, dan gurunya itu kayak sempat maksudnya udah yakin gitu ya, udah yakin gitu, dan dia menceritakan keyakinannya sama guru tersebut. Gurunya itu sempat nangis dan meluk Dekna. Masya Iya. Allah. Karena dia minta izin secara langsung gitu, Iya soalnya secara biar lebih. langsung. Karena belum ada gitu izin, maksudnya boleh enggak gitu di sekolah mereka itu bisa pakai cadar atau enggak, dan ternyata dibolehkan. Alhamdulillah. Dan mereka ini adalah saya pertama Iya. orang yang pakai cadar di sekolah itu bahkan. Alhamdulillah. Ya. Dan insya Allah ada yang mau disampaikan Rani kepada teman-teman atau kepada harapannya ke depan gitu. Kalau untuk harapannya ke depan ya semoga tetap istiqomah gitu, khususnya buat yang bercadar siapa aja, bukan cuma Rani. Terus kalau yang pingin tapi mungkin nggak diizinin atau nggak karena lingkungan mungkin gitu kan, kita nggak usah takut gitu. Kalau misalkan memang belum diizinin atau apa, cobalah pelan-pelan gitu, perbaikin diri. Maksudnya karena kan sebenarnya sunnah, jadi kan nggak harus juga. Cuman kalau memang pingin atau memang udah niatan pakai, pelan-pelan, jangan takut takut gitu, pelan-pelan gitu. Karena hal-hal baik itu kan maksudnya gimana ya, gak usah bilangnya. Jadi kita tuh kalau misalnya dibilang aku belum baik dari akhlak, aku belum baik dari segi perilaku, attitude gitu, tapi aku pingin bercadar, nggak apa-apa, lakuin aja, karena nanti akhlak itu bakalan mengikuti Ya, gitu, mengikuti. mengikuti. Karena waktu kita udah bercadar, kita aku kalau ngelakuin ini aku udah bercadar gitu. Iya. Harusnya aku nggak ngelakuin. Lebih terjaga kitanya, maksudnya lebih batasin diri kalau udah lebih membatasi diri gitu, jadinya nanti bakalan terikut sendiri. Jadi jangan tunda-tunda lagi kalau mau berbuat baik. Insya Allah. Terima kasih Rani sama-sama atas waktunya dan mau diwawancara di channel yang nggak seberapa ini tapi bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Keep watching on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.